Untuk membangun channel, silahkan subscribe. Sifat dasar manusia, sekali lagi sifat dasar manusia itu 5 sifat dasar. Dari semenjak diciptakannya Adam, 5 itu sudah ada. Pertama, sifat dasar manusia itu adalah bodoh. Pertama, sifat dasar manusia adalah bodoh. Setelah bodoh, melampaui batas. Kenapa bisa melampaui batas? Manusia setelah bodoh, setelah mendapatkan pengetahuan, maka manusia itu selalu berpikir di luar batas kemampuannya. Artinya apa? Memaksakan diri. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga itu berkeluh kesah atau mengeluh. Setelah dia memaksakan diri, akhirnya mengeluh. Yang keempat, ketergantungan. Karena dengan frustasi, akhirnya selalu bergantung pada apa yang dipikirkannya. Kalau tergantung hutang, ya akhirnya hutang terus. Kalau tergantung dengan masalah, tergantung dengan masalah terus. Kapan bergantung sama Allah? Saya tidak menyebutkan bergantung sama apapun. Artinya itu sifat dasar manusia adalah ketergantungan. Yang kelima, pengakuan. Pengakuan dirinya hebat lah, pengakuan dirinya pintar lah, bahkan pengakuan dirinya bodoh. Itu sifat dasar 5 manusia. Yang dimana bersyukur sampai mimpi semalam itu. 5 dasar sifat manusia itu maksudnya. Untuk yang namanya menangkal sifat dasar manusia itu, kita harus belajar 5 hal. Apa itu 5 hal? Kira-kira apa itu 5 hal? 5 hal itu adalah cerminan dari sifat Rasulullah SAW. Pertama ada yang sifat lain. Yang kedua hayyin. Yang ketiga qori. Yang keempat sabar. Udah cuma 4, saya bilang 5. Saya bilang 5 iya aja. Lain apa? Apa itu sifat lain? Apa itu sifat lain? Sifat lain itu lembut, tidak pernah terlihat kasar, selalu dalam keadaan lembut dan menenangkan dan melembutkan setiap ucapannya, menenangkan setiap ucapannya. Tatapannya tenang, ucapannya bikin tenang dan bikin lembut, bikin menyenangkan hati, membahagiakan hati orang lain. Itu disebut lain. Itulah sifat Rasulullah SAW. Yang kedua sifat hayyin. Apa itu sifat hayyin? Sifat hayyin itu sifat yang ngangenin. Berulang-ulang ketemu sekalipun tetap ngangenin. Enggak pernah bosan. Enggak pernah ngebosenin. Bahkan setiap sudah kita bertatapan dengan orang tersebut, bahkan kita tidak akan pernah bisa lupa. Kita juga merasa tenang kehidupan. Itu disebut sifat hayyin. Yang ketiga sifat qorib.
Sifat qorib itu merangkul semua orang. Bahkan musuh sekalipun dirangkul. Abbas Syahuna tahu musuhnya akan membunuhnya, tahu bakal menjadi kekacauan saat itu. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau memberi makan. Silakan makan, silakan minum, silakan duduk, silakan tiduran. Suruh istirahat dulu orang yang membunuh. Itu salah satu sifat qorib. Sifat qorib itu merangkul semua orang. Yang keempat, sifat sahal. Apa itu sifat sahal? Ada yang tahu sifat sahal itu apa? Nggak ada yang tahu? Apa itu sifat sahal? Sifat sahal itu artinya bisa mengangkat derajat orang lain meskipun dalam keadaan sesulit apapun, tapi mampu mengangkat kesusahan orang lain. Padahal beliau itu sulit, tapi beliau mampu mengangkat derajat orang lain dan tidak pernah menceritakan kesulitannya. Itu yang disebut sifat sahal. Sifat sahal juga selalu menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain, tidak pernah menceritakan kejelekan orang lain. Itu yang disebut sifat sahal. Bahkan Sayyidina Ali yang tadi pernah saya sebut pernah mendoakan musuhnya. Apa yang didoakan Sayyidina Ali? Karena musuhnya tersebut tidak pernah tenang hidupnya kalau melihat Sayyidina Ali itu dan keluarganya bahagia. Maka Sayyidina Ali itu mendoakan, ya Allah, berilah kebahagiaan buat musuhku biar dia bisa melupakan kebahagiaan kami. Masya Allah. Udah mau beda. Kita kalau dimusuhin orang yang kesal sama kita, jodoh siapa? Itu beda. Mampus kayak Mama. Gitu ya, Sayyidina Ali sebagai contoh bagaimana cara kita mengangkat derajat orang lain, contoh cara kita berhadapan-hadapan langsung dengan orang lain. Hablum minan nas. Ya, itu cara pembelajaran kita untuk menjadi orang yang takwa. Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang takwa kalau kita tidak mau belajar? Jadi teruslah belajar. Sebab suatu saat yang jadi pertanyaan itu bukan kamu bisa apa enggak, bukan, tapi mau atau tidak. Enggak pernah ditanyain kamu udah punya diri dan apa selama ini masuk akhirat nih. Epan bisa ini Epan sini tanyain kamu bisa yasin apa enggak bakal ditanyain begitu, enggak. Oh enggak. Yang ditanyain itu mau atau tidak, itu saja. Sebab pertanyaan mau atau tidak, jawabannya adalah man Muhammadan abdika wa rasuluh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi golongan umat Rasulullah sampai kiamat. Selalu berkahkan, selalu tetapkan menjadi murid yang waspada, diangkat derajat, diberi syafaat kita sekeluarga bersama, diampuni segala dosa-dosa kita dan derajat kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Amin. Allahumma ya Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma bidzalika wa darajatan mulkan mahabbah. Allah